Baik, pertama tentang eh, munculnya penafsiran yang beragam dari para penafsir ya. Jadi ada satu statement ya dalam bahasa Arab itu ad-dirasah haulal Qur'an kal gausi fil bahril mali bil jawahir. Artinya kurang lebih ya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ingin mencoba menggali kandungan makna Al-Quran, itu diibaratkan seperti kita menyelam ke dasar lautan, di mana di dasar lautan itu dipenuhi dengan mutiara-mutiara. Nah, itu satu. Lalu ada lagi statement yang lain dalam bahasa Arab juga, yang kurang lebih artinya mempelajari Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu tidak akan cukup saking luasnya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan usia manusia itu terbatas. Kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi nanti akan menjawab pertanyaan bagaimana jika kemudian terjadi deviasi misalnya. Bagaimana kemudian nanti akan semakin banyak penafsiran-penafsiran baru. Kalau dari kedua statement itu, menurut saya itu adalah hal yang wajar ya. Karena sesuatu yang absolut itu hanya Al-Quran, sedangkan penafsirannya itu relatif ya. Tergantung siapa yang menafsirkan, tergantung kacamata apa yang digunakan dalam penafsiran ya. Maka kemudian sampai saat ini pun ya, itu masih banyak pendekatan-pendekatan, metode-metode yang digunakan dalam rangka untuk mengeluarkan kandungan Al-Quran yang terdalam ya. Itu kan tadi yang saya tampilkan itu kan contoh dari salah satu seorang Imam Al-Ghazali saja. Dari perspektif Imam Al-Ghazali saja yang mengatakan bahwa inti dari makna Al-Quran sebetulnya ada pada ilmu tauhid dan ilmu takwil. Tetapi kan banyak perspektif-perspektif lain. Perspektif-perspektif lain itulah nanti yang kemungkinan bisa jadi itu melahirkan penafsiran-penafsiran baru. Itu satu, terkait dengan multitafsir atau ragam tafsir yang ada saat ini. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita menjelaskan terkait dengan permasalahan-permasalahan atau topik-topik yang berkaitan dengan misalnya keadilan Tuhan ya. Menurut saya ya, kita bisa meminjam ya ilmu kalam atau ilmu teologi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teologi ya. Maka kemudian banyak di antara para teolog ya, para mutakallimin itu yang mereka itu paripurna keilmuannya. Mereka mengambil juga dari filsafat, mereka mengambil juga dari keilmuan bahasa linguistik ya. Kenapa? Karena ternyata yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah dengan seperti yang tadi dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, dengan logika sederhana sebetulnya ya. Hanya permasalahannya kan kita tidak bisa menretorikakan ya. Terkadang itu ya. Kita mungkin hanya bisa menlogikakan secara individual. Tetapi ketika kita menretorikakan di wilayah publik, sepertinya kita tidak terlalu menguasai. Maka kemudian para ahli teologi itu menurut saya itu sudah banyak yang mencoba untuk menjelaskan teori-teori tentang teologi. Misalnya ada pertanyaan ini, maka dijawab dengan itu. Misalnya terkait dengan keadilan Tuhan misalnya. Keadilan Tuhan. Ini juga sebetulnya kita bisa saja meminjam pertanyaan dari atau teorinya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Mu'tazilah itu kan memiliki 5 dasar ya, 5 dasar mazhabnya. Salah satunya adalah keadilan Tuhan ya. Jadi menurut kelompok Mu'tazilah yang namanya keadilan Tuhan itu sudah lengkap banget dah ya. Maka seseorang ketika berbicara tentang ketuhanan, kemudian ia tidak memasukkan poin keadilan dalam salah satu poinnya, maka menurut kelompok Mu'tazilah ini tidak sempurna. Maka kemudian kita bisa saja mungkin meminjam logikanya Mu'tazilah dalam menjawab terkait dengan keadilan Tuhan ya.
bahwa ini kan hanya metode saja kita pinjam, sedangkan keyakinannya, logika keimanan kita tetap kita berpatokan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mungkin yang bisa. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, menurut saya kita dalami ilmu kalam, Bapak. Kita dalami ilmu teologi, ya. Dan ilmu teologi itulah berdialognya antara faham Mu'tazilah, antara faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara faham Syiah, antara faham Batiniyah dan lain sebagainya. Dan itu sudah direkam lengkap sekali oleh para ahli teolog yang mewakili masing-masing mazhabnya. Jadi selama ini yang kita ketahui mungkin hanya mazhab fikih saja, ya. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Ternyata di teologi pun kita menemukan banyak mazhab. Ada mazhab Syiah, ada mazhab Mu'tazilah, ada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi lagi. Ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi pertanyaan bagaimana caranya, menurut saya kita perdalam saja di ilmu teologi. Mungkin itu yang bisa saya jawab.